Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di sini di siang hari bolong seperti ini. Kita sedang jagong, bahasa pertongkrongan, jagong di bawah pohon beringin yang cukup rindang. Ya, cuman bincang-bincang biasa. Karena emang kita ini lagi gabut. Jadi gabutnya ini semoga memberikan manfaat. Apa yang perlu dibincangkan ya seadanya aja, kita bincang-bincang. Kita ambil dunia nyatanya aja sesuai fakta. Kayak kebanyakan ini kan lulusan tahun baru ya, lulusan corona, ajaran baru lagi. Banyak anak-anak yang baru lulus dan nganggur. Kemungkinan banyak yang langsung ngambil jalur kuliah, ngambil ngelamar kerja sana sini. Cuman ya kadang ada gitu ya anak yang gimana ya, bisa dihitung malas atau tidaknya kita juga tidak tahu. Apakah anak ini malas, apa memang benar-benar ada orang malas, atau seperti apa orang yang dinamakan malas itu. Karena kemungkinan banyak anak yang masih nganggur di rumah itu dinilai malas sama orang tuanya. Gini, malas atau tidak itu kan, ini kan ngomong-ngomong malas Ya. Nah, ngomong malas ini banyak orang yang mengecap seseorang itu malas, anak ini nggak produktif, nggak berkarya, mengejek A, B, C. Sebenarnya yang diejek malas atau diejek yang nggak produktif itu belum tentu seperti itu, karena bisa saja anak yang dicap malas ini sebenarnya bukan malas, tapi masih belum tahu jalan hidupnya, masih belum ada yang ngajarin kalau kamu hidup stepnya gini, kalau kamu ingin berkarya stepnya awali dengan ini. Nah, kalau orang itu sudah ketemu yang namanya guru atau mentor yang mengajarkan dia tentang cara hidup, cara mencari kerja, cara berkarya, nah insya Allah nggak ada ya orang yang menjadi pengangguran sampai dikatakan malas atau yang lain gitu. Jadi kalau saya memandang orang yang dikatakan malas itu bukan orang yang malas, tapi orang yang belum ketemu jati dirinya. Nah itu emang umur-umuran lulus SMK itu dimana anak-anak muda itu baru melangkah menuju hidup yang harus dia jalani dan harus dia paham hidupnya diri sendiri dan waktunya dia menemukan jati diri sendiri. Cuman kan kebanyakan orang-orang itu nggak mikirin ke depannya kayak gitu. Sebelum jauh saya tanya ini, kamu lulusan tahun berapa sih benar? 2020. Nah, udah kerja apa belum? Sudah, alhamdulillah. Nah, sudah kerja. Kalau sudah kerja kan enak, nggak ada orang yang mandang pemalas lah ini ya. Tapi punya punya teman yang di rumah itu ya belum bekerja, pagi makan, siang ngopi ya, terus sore tidur sampai malam begadang ketemu habis isya, bangun mandi, capcus ke tongkrongan. Ya itulah. Apakah anak yang seperti ini bisa dikatakan malas? Ya belum tentu. Kenapa belum tentu? Itu tadi, bisa saja anak ini melakukan hal demikian itu dendam dengan siapa? Dengan dirinya, bingung mau melakukan apa, itu bingung dia. Nah, bisa jadi ketika dia bertemu dengan orang yang tepat, guru yang tepat, akan dibimbing ke jalan kesuksesan. Kita ambil contoh pemain sepak bola. Di setiap desa, di setiap negara pasti kan ada anak-anak muda yang sering main sepak bola. Nah, pasti perkumpulan anak-anak muda yang lagi main sepak bola ini, di antara mereka pasti ada yang unggul, ada yang jago. Nah, anak yang jago ini kalau nggak dipantau oleh orang yang tepat, bisa saja anak ini hanya akan menjadi pemain desa saja.
dan bisa jadi dia hanya menjadi pengangguran biasa, jadi kaum rebahan. Tapi beda jika anak ini dipantau oleh orang yang tepat, misalnya pelatih. Anak ini bisa dibimbing, bisa dikasih informasi. Nah, saya melihat potensimu di sepak bola bagus. Kamu harus melakukan ini, atau ikut saya. Saya akan pandu, saya akan kenalkan kepada orang-orang yang bisa membuat karir kamu semakin cemerlang. Sehingga dia bisa ikut seleksi klub. Jika bisa dia di timnas, kesuksesan dia akan dapat. Contoh lagi, jika anak yang sering main game, ini orang tua kalau nggak paham ya akan dimarahin terus. Tapi anak, kalau ada orang tua yang paham, lihat, loh anak saya ini kok main gamenya selalu menang, akhirnya orang tuanya mencari informasi, apakah bisa main game ini dirubah menjadi hobi atau suatu penghasilan yang mendapatkan penghasilan. Bisa sukses enggak jika main game? Ternyata ada jalannya. Pemain game kalau sudah player, sudah pro, itu bisa menjadi pemain game yang sejati, yang dibayar, yang mendapatkan penghasilan. Nah, kalau kita memandang dari sudut seperti ini, nggak ada anak yang malas, karena setiap anak punya bakat tersendiri. Lah, bakatnya ini loh dibawa kemana? Cuma sekedar hobi, atau bakat ini dikembangkan dan menjadi sebuah profesional yang membuat dirinya menjadi sukses. Sekarang emang banyak semua itu bisa jadiin pekerjaan. Kadang hobi juga bisa menghasilkan kalau memang anaknya telaten dan nemu orang yang tepat. Itu tadi kayak gamer sekarang banyak, atau sosmed juga sekarang bisa menghasilkan mendapatkan penghasilan dari sosmed. Iya kan, ada kan ibu-ibu yang iseng gitu ya, dia merasa nganggur di rumah, akhirnya buat konten ngobrol di depan layar kamera, kemudian konten nyinyir, ternyata juga laku banyak yang terkenal. Banyak yang terkenal lah, walaupun itu bukan yang positif. Bisa saja kan dialihkan, yang konten seperti itu dialihkan menjadi positif. Itu bisa sebenarnya, dan itu bisa menjadikan sukses kalau ada yang bimbing ke jalan seperti itu. Makanya kita butuh influencer untuk untuk menyebarkan ilmunya kepada orang-orang yang yang bisa dikatakan kaum rebahan ini, supaya mereka semakin giat mencari potensi yang ada pada dirinya. Nggak hanya bisa ngeresuh loh, bahasa Indonesianya ngeresuh, mengeluh. Kalau sudah tahu jati dirinya, itu insya Allah akan bisa hidup lebih baik lagi, nggak hanya menjadi kaum rebahan. Tapi kan ada orang malas atau berstatus pengangguran itu dinyatakan suatu aib bagi orang-orang yang mungkin menganggap itu adalah pengangguran, malas itu adalah sebuah aib diri sendiri. Iya, saya punya teman, kalau ngomong seperti itu saya punya teman saya ini sudah menikah tapi belum punya pekerjaan, hidup di rumah orang tua perempuan, hidup di mertua selama 1 tahun dia nggak kerja. Itu dia mikir, sebenarnya dia itu bukan malas, bingung saya mau kerja apa. Bingung akhirnya, sampai awalnya dia tuh gemuk kayak saya gini, akhirnya jadi kurus, rambutnya rontok. Mikir, baru ketika dia ngobrol sama orang, dia menemukan cara untuk supaya nggak nganggur, obah mencari rezeki. Akhirnya dia memberanikan diri untuk jualan.
jualan itu loh, buah naga. Ya. Alhamdulillah dari situ dia mulai bekerja sehingga sudah tidak ada lah yang mengatakan seperti dulu lagi dia pemalas atau apa, enggak ada. Semua omongan jelek itu hilang karena itu tadi dia sharing sama orang tuanya, sama keluarganya, masukan-masukan dia tampung, kemudian dia bergerak untuk berubah, yaitu berubahnya itu mencari rezeki lewat berdagang. Nah, alhamdulillah dia menemu mentor yang mengajak dia untuk berdagang, yang mengajarkan dia untuk buah naga ini bisa laku bagaimana. Itu dia menemukan. Andai kan dia nggak menemukan atau dia berdiam diri di rumah, ya sampai sekarang mungkin dia akan dicap pemalas. Nah itu pemalas itu belum tentu dia pemalas, bisa jadi dia sebenarnya tidak pemalas tapi dia bingung mau ngelakuin apa. Nah, dan orang yang berdiam diri di rumah terus itu belum tentu pemalas, karena emang kadang diam diri di rumah tuh sekarang banyak penghasilan. Kalau kita nggak perlu keluar, nggak perlu kerja capek-capek, kita buka online shop atau jadi selebgram atau seleb lainnya, itu bisa menghasilkan. Jadi intinya sebenarnya itu lapangan pekerjaan itu banyak. Dan gimana ya, kalau ngomongin orang malas, kemungkinan ada misalkan dari keluarga orang kaya. Dia dari keluarga orang kaya, orang tuanya mampu, ayah ibunya mampu, anaknya dimanja, jebret. Ketika dia lulus sekolah, anaknya nggak ngapa-ngapain, tinggal menikmati hasil kekayaan orang tua. Dan anaknya sendiri pun punya rasa, buat apa saya kerja, buat apa saya luntang-lantung di luar, harta orang tua saya tidak habis dimakan 7 turunan. Nah itu, terus kan dia akhirnya tidak bekerja. Nah ketika orang tuanya tidak ada, dia tinggal menikmati kekayaannya itu, tapi dia tidak bisa mengembangkan kekayaannya itu karena memang dia terlatih, ya karena memang dia terlatih dari kecil, dia nggak disuruh ngapa-ngapain. Dan ya gimana ya, kayak gitu tuh bisa dianggap orang malas apa enggak ya? Dengan menanti menikmati hasil kerja orang tua, kekayaan orang tua itu kan dia nggak ngapa-ngapain, otomatis di pandangan kita orang ini malas, tinggal terima enaknya aja gitu kan. Orang hidup itu memang kalau nggak ada tekanan itu akan santai-santai saja. Potensi yang di dalam hidup di dalam dirinya itu akan nggak akan berkembang, potensinya akan surut kemudian hilang. Sebenarnya anak orang kaya atau miskin itu pasti punya potensi, punya kelebihan pada dirinya. Lah anak orang kaya ini mungkin yang kamu katakan tadi, anak orang kaya ini dari kecil sudah terbiasa hidup mewah, akhirnya terbentuk diri yang nggak mau susah. Ini ketika orang tuanya meninggal dan kemudian hartanya habis, saya yakin ketika hartanya habis, dia kalau memang punya bakat pasti dia akan mikir. Manusia kan pasti punya potensi dalam hidupnya. Kalau dia nggak nemukan mentor, dia nggak bisa mengembangkan diri, kelebihan yang ada pada dirinya, ya wassalam. Nah sekarang nih gimana ya, kan sebenarnya ngecap kita orang malas, kita pengangguran itu kan dari omong-omongan orang yang ngeliat kita, orang yang nggak tahu kita ini seperti apa di dalam rumah kita, ngapain aja ya kan. Benar. Cara membalikan fakta itu gimana? Lebih-lebih omongan tetangga itu nyinyirnya lebih pedas dari cabai rawit. Kayak misalnya, Bu, anakmu kok di rumah terus, pengangguran, anak malas kayak gitu, kok nggak pernah keluar, nggak pernah menghasilkan uang buat orang tuanya, padahal dia sudah lulus kuliah, di sekolahin, dikuliahin, dibiayain semuanya. Tangga-tangga kan mikirnya, ini anak kenapa di rumah terus dan nggak pernah menghasilkan, sekalinya keluar cuman ngopi atau main-main nggak jelas, atau dia touring atau kemanapun. Dan sekalinya dia pulang-pulang ada barang baru dan ibarat kata penghasilan baru, itu malah dikiranya ngepet lah, apalah. Cara membuktikannya
supaya apa image Membungkam. pemalas ini hilang gitu. Ya. Sebenarnya tidak perlu membuktikan. Kita itu kalau ngomong kita kalau ingin semua ridho kepada kita, semua ngomong baik terhadap kita itu mustahil, nggak mungkin. Ya udah, kita apa yang kita punya, apa yang kita miliki, apa yang kita hasilkan ya untuk kita, nggak usah ngomong nggak usah memperhatikan omongan orang, karena ketika setiap omongan orang itu kita masukkan ke hati, itu yang menghancurkan kehidupan kita, mentalnya bisa down. Ya udah, omongan orang kalau baik kita terima, omongan orang kalau itu jenis kritikan kita terima, sarannya kita terima. Kalau itu omongan hanya sampah ya kita buang. Kita tahu kan tempatnya sampah di mana. Jadi pada intinya memang kalau orang malas itu sebenarnya ada nggak ada, tergantung dari diri kita sendiri. Potensi apa yang kita miliki itu harus kita kembangkan diri sendiri. Terserah orang lain mau bilang kita pengangguran, mau bilang kita orang malas. Kalau kita di dalam rumah bisa menghasilkan, ya kita tunjukin ke orang-orang, ini yang kamu bilang malas selama ini hasil malasku selama ini. Ya itu tadi, kalau kita kita tunjukkan, saya kira malah kurang baik. Biarkan kita simpan saja, orang lain nggak perlu tahu kesuksesan kita. Kita membungkam dengan berjalan sendiri aja, membungkam tanpa kita harus nyeplos omongan lagi, membalas omongan. Kita bungkam semuanya dengan bukti nyata, hasil. Kalau kita ada di rumah, ya ini hasil malas-malasan kita bisa menghasilkan. Gini loh, aroma wangi itu pasti tercium walaupun kita sembunyikan. Ya. Kalau kita sukses, walaupun kita nggak keluar-keluar, aku punya BMW, aku punya Alphard, semua orang tahu kok. Akan tahu dengan sendirinya. Sudah, kita jadi orang biasa saja. Kita gali potensi, kita berusaha menemukan kesuksesan. Kalau kita sudah usaha belum bisa, kita temui orang-orang yang sudah sukses. Kita berbaur dengan orang-orang yang sudah sukses. Kita minta nasihat, kita ketemu guru-guru yang sudah sudah merasakan asam manis kehidupan, kita minta wejangan. Nah itu yang bisa memotivasi diri kita sehingga bisa menjadi yang lebih baik. Jangan omongan tetangga yang kita dengar kalau omongan itu hanya sampah. Itu guys, saya kira itu sajalah ya. Intinya apapun yang potensi kalian punya, kembangkan, buktiin di diri sendiri. Jangan mempunyai sifat malas, lawan sifat malas. Sebenarnya sifat malas itu ada, tapi memang kita harus ngelawan untuk berkarir, untuk berpotensi di bidang masing-masing. Hobi itu bisa menjadikan kalau hobi kita bisa menghasilkan sesuatu, jadikan hobi itu sebagai potensi dan berkembang. Sekarang mencari materi itu gampang ya. Gampang susah sebenarnya, tergantung potensi diri sendiri dan kita mau mengembangkan atau tidak. Mungkin segitu aja lah yang bisa dibincangkan untuk siang hari ini dan hari ini. Benar sih. Benar sih ngake degan nih ngawur. Iya. Wis ending. Cukup lah. Mungkin ya itu aja. Semoga bermanfaat perbincangan kakean tambah ngeluh. Ya, nanti kalau kebanyakan ya kita nikmatin aja. Sekarang nikmatin dulu es degan cap emak pojokan. Ini saya kira juga ya segitu aja lah perbincangannya. Kalau memang ada yang perlu dibincang-bincang lagi ya, kita tunggu di episode selanjutnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari.